Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa orang ini ditarik-tarik ke gereja pun malas, didorong-dorong ke gereja pun malas, dibujuk-bujuk ke gereja pun malas. Di sini saya akan sampaikan sebentar jawaban yang paling jelas untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk memahaminya dan sikap kami terhadap gereja, terhadap Tuhan sendiri berubah total sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru. Matius pasal 12 ayat 22 dan 23. 22 dan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin buka mata rohani kita hari ini. Ada orang yang suara bagus, tapi kalau sudah di gereja, diam aja dia. Saya ingat berapa belas tahun yang lalu ada seorang anggota jemaat yang kalau datang duduk dekat tiang, kami menggunakan ruko, saudara sekalian waktu itu, duduk dekat tiang, duduk di situ begini. Orang nyanyi sampai bersorak-sorak di depan. Waktu itu kaki saya masih kuat, saya tidak pernah berkhotbah, kemudian pegang mimbar, tidak pernah, jalan-jalan, lompat-lompat, nyanyi juga begitu. Kan ada nyanyian yang memang mengatakan, mari kita melompat bagi Tuhan, kan? Tapi dia diam aja, tidak tidur sih. Nah, begitu juga dalam hal melihat. Saudara sekalian, orang lain sudah melihat peluang, orang lain sudah melihat jalan terbuka. Orang ini masih bersusah payah seperti orang meraba-raba jalan. Ini jawaban dari firman Tuhan itu. Ada kuasa kegelapan, ada kuasa iblis, ada kutuk di belakang hidup kita. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan.
titik sampai di situ, kita belum tahu apa akibatnya. Kemudian orang itu buta dan bisu. Ingat, kondisi rohani kita dapat mempengaruhi lidah kita, dapat mempengaruhi mata kita, dapat mempengaruhi telinga kita. Seluruh panca indera kita menjadi lumpuh karena perbuatan si jahat, iblis. Hari ini saya minta kepada kita semua, mari selesai saya menyampaikan firman Tuhan ini, tolong saudara sekalian datang kepada gembalanya, datang kepada pendeta jemaatnya, dan minta didoakan dan dilepaskan. Jadi jangan tunggu lama lagi, supaya saudara bisa, hal model beribadah itu macam-macam, itu terserahlah. Ada gereja yang tidak mengizinkan pakai full band misalnya, pakai piano saja. Tetapi saya ketemu dengan begitu banyak orang. Pada tahun 1977 kami keliling seluruh Sumatera, melayani berbagai gereja. Ada gereja karismatik, Pentakosta, ada gereja Protestan. Ya, Sumatera Utara kuat sekali gereja Protestannya. Tetapi kami ketemu di sana ibu-ibu pendoa, ya. Orang mereka kalau nyanyi di gereja juga walaupun cuma pakai piano, suara-suara bagus dan dihayati. Jangan lupa saudara sekalian, di gereja-gereja yang kita anggap ya gereja-gereja lama, gereja-gereja tua, di sana orang bisa menyanyi dengan mencucurkan air mata. Walaupun itu lagu-lagunya diambil dari buku himne. Sama dengan saya. Oleh karena mata mereka sudah dicelikkan, telinga mereka sudah dibukakan oleh Tuhan, hati mereka sudah dijamah oleh Tuhan, dan mereka sekarang sudah apa? Melek, dan lidah mereka sudah tidak keluh lagi, tidak bisu lagi, sehingga ia bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini dia. Orang itu buta dan bisu. Sudah berpikir bahwa iblis tidak bisa buat orang buta dan bisu. Itulah dia. Ya. Saya sudah katakan dari permulaan tadi, orang itu betul didorong-dorong, ditarik-tarik, tidak mau ke gereja. Kalau tanya, kenapa tidak mau? Pusing. Dengar apa saya katakan, saya bukan mengancam sekalian. Ini bukan area mengancam-ancam. Tapi kalau saya terus mengatakan begitu, tiap hari Minggu pagi pusing, ya nanti engkau bisa betul-betul sakit, bisa bahaya. Jangan buat itu. Tapi usul saya tadi, seperti saya katakan tadi, cepat datang kepada gembala, kepada pendeta jemaat saudara sekalian, minta didoakan supaya saudara mengalami hidup yang baru. Sekarang kuncinya bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk, kemudian engkau akan mengalami kehidupan yang berubah. Mulai dengan apa? Etika dan moralmu berubah, pola dan gaya hidupmu berubah, tutur kata dan tingkah lakumu berubah. Oh, saya sudah nanti bulan Juni nanti saya akan melayan Tuhan selama 50 tahun sepanjang hidup saya. Saya sudah mulai melayan Tuhan sejak saya kelas 2 SMA. Saudara sekalian, dan ini pengalaman saya terus menerus. Ada orang yang begitu jahatnya, saudara sekalian, sampai ambil air di sumur pun dia goyang begini embernya. Tapi kemudian setelah dia bertobat lahir baru, dia kemudian mengalami menjadi orang yang betul-betul ikut antri dari belakang. Luar biasa. Itu tadi, kalau engkau sudah bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk, maka matamu terbuka, engkau melihat kemuliaan Tuhan, telingamu terbuka, engkau senang mendengarkan puji-pujian dari Tuhan, dan lidahmu dilepaskan sehingga engkau senang memuji Tuhan, bahkan kakimu melompat-lompat memuji dan muliakan Tuhan di gereja yang seperti itu cara ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Jamah kaki kami, jamah tangan kami supaya bisa bertepuk tangan, dan juga Tuhan jamah telinga kami supaya kami bisa mendengarkan puji-pujian yang indah yang memuliakan nama Tuhan. Jamah mata kami, celikan supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Jamah lidah kami supaya kami bisa berteriak, berseru kepada Tuhan dalam doa dan dalam pujian kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.